Baik anak-anak, kita fokus kembali ya. Baik Bu. Baik Bu. Bentar ya anak-anak. Baik Bu. Baik, sekarang kita mulai fokus kembali ya. Baik Bu. Nah, Ibu mau tanya kepada kalian, ada yang tahu nggak ini gambar apa yang pertama? Es batu yang mencair Bu. Untuk gambar yang kedua, kayu yang terlihat. Nah, kenapa es itu bisa kembali menjadi es, sedangkan kayu itu tidak bisa kembali menjadi kayu yang semula setelah dibakar? Ada yang bisa jawab nggak? Saya Bu. Iya, Mbak Vita? Karena jenis perubahannya itu berbeda. Bagus sekali. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik itu mampu menjelaskan perbedaan perubahan fisika dan juga perubahan kimia, lalu mengidentifikasi contoh perubahan fisika dan juga kimia dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir dapat menyimpulkan ciri-ciri perubahan kimia melalui diskusi dan juga kuis. Nah, sekarang di sini Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Masing-masing kelompok itu ada yang berisi 7 orang dan juga yang satunya berisi 6 orang. Silahkan kalian bergabung dengan kelompok masing-masing ya. Baik Bu. Yang kedua sini.
2, apakah sudah dikerjakan? Sudah, Bu. Bagus sekali, dilanjutkan ya. Baik. Baik, sekarang kalian lanjutkan ke data processing. Dan berdasarkan tabel yang telah kalian isi, kalian bisa mempresentasikan ke depan. Untuk perwakilan kelompok 1, ada yang mau maju ke depan? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Silakan, Mbak Citra. Baik, saya dari perwakilan kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Berdasarkan pengamatan dari diskusi kami, menyimpulkan bahwa perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Nah, pada perubahan ini zat hanya mengalami perubahan bentuk atau fungsi, tetapi sifatnya masih sama. Nah, contohnya adalah es yang mencair menjadi air. Walaupun berubah dari padat menjadi cair, zat tersebut tetap adalah air. Mungkin dari kelompok 2 ada yang ingin menanggapi kelompok 1? Ya, Bu. Ya, silakan Mbak Vita. Kami setuju dengan hasil pengamatan dari kelompok 1. Namun kami ingin menambahkan bahwa perubahan fisika itu juga mencakup perubahan wujud seperti bercair, membek, kemudian juga menguap. Bagus sekali, tanggapan yang melengkapi ya. Tepuk tangan buat Mbak Vita. Sudah, silakan kembali ke tempat duduknya. Silakan dari kelompok 2, adakah yang ingin menjadi perwakilan? Dari Bu. Ya, silakan maju. Baik. Saya menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Kami menyimpulkan bahwa perubahan ini adalah perubahan yang menghasilkan zat baru dengan sifat yang berbeda dari zat sebelumnya. Artinya, setelah mengalami perubahan, zat tersebut tidak dapat kembali ke semula. Contohnya adalah kayu yang digelapkan menjadi abu, di mana abu tersebut memiliki sifat yang berbeda dari kayu sebelumnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa perubahan ini yang menghasilkan zat baru dan tidak bisa kembali seperti semula. Dari kelompok 1 adakah yang ingin menanggapi? Saya silakan, Mbak Puji. Ya, saya mau menambahkan kalau misalnya contoh perubahan kimia itu juga bisa terjadi di makanan yang basi seperti itu, karena kan tidak bisa kembali ke seperti semula. Bagus sekali. Silakan Mbak Felida. Baik, Ibu di sini akan memperjelas tentang materi hari ini. Yang pertama, perubahan fisika. Nah, perubahan fisika
Iya, bagus sekali. Sekarang mau tanya kasih versi itu termasuk perubahan apa? Kimia. Bagus sekali. Nah, selanjutnya ada perbedaan perubahan fisika dan juga kimia. Yang pertama, perubahan fisika itu tidak terbentuk zat baru dan komposisi materinya itu tidak berubah. Lalu pada perubahan kimia itu terbentuk zat baru, komposisi materi sebelum dan juga sesudah reaksi itu mengalami perubahan
berbahan kita di kehidupan sehari-hari. Iya, tepat sekali.